Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum? Jangan lupa on kamera ya. Tadi mau perkenalan. Oke. Ini berarti soalnya yang mau ikut tes CPNS ya, Kak ya? Atau ada lagi yang lain targetnya? Halo? Langsung dimulai aja Kak, udah direkam kok. Oke, ya sudah kalau gitu ya. Ya. Saya cari dulu filenya. Yang lainnya tolong kasih tahu di grup juga untuk segera join ya. Kasih tahu teman-temannya juga. Walaupun udah direkam, cuma agak biar lebih enak, biar pada join juga. Jadi kalau ada yang pertanyaan bisa lebih jelas nanyanya. Nah, kemarin itu langsung muncul nilainya nggak Kak ketika tes? Langsung. Langsung Lumayan. ya? Gimana dong nilainya? Ini Memuaskan? nilainya mau di-share apa gimana? Oh, bukan langsung tampil di web ketika selesai tes? Pada langsung tampil sih, cuma mungkin pada Langsung malu-malu. tampil, berarti udah pada tahu kan ya? Iya, pada malu-malu. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Kak, aku belum bisa share screen nih. Oke, bentar. Udah, coba. Oke, saya coba. Wait. Sebentar. Sudah. Saya matiin dulu videonya ya, maaf ya. Yang tangan, nasinya yang dimon makan. Oke, sekarang sudah tampil belum ya? Sudah, Kak. Nah, jadi soal-soal yang ditampilkan di sini adalah soal-soal yang disesuaikan dengan kisi-kisi yang akan diajukan di tes CPNS. Ya, insya Allah, semoga ya, semoga soal-soal yang mirip-mirip seperti ini keluar nantinya di sana. Nah, kisi-kisi yang pertama itu tentang analogi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep Filenya belum kata muncul, Kak. yang Baru itu yang masih zoom-nya, Kak. Filenya masih belum muncul, masih zoom. Masih nge-share zoom-nya. belum muncul ya? Ya. Oke. Sekarang masih belum, Kak? Masih belum di saya. Nah, Ini baru gerak kalau sih. ini? Belum diklik, itunya awardnya belum diklik. Nah, ini udah masuk. Oke, ini udah. Udah, Kak. Sudah. Oke. Nah, yang pertama itu tentang verbal ya. Kisi-kisinya itu yang pertama analogi. Nah, tujuan dari analogi ini adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, itu dia. Oke. Nah, untuk yang pertama kita langsung aja nih. Sebentar, saya mungkin lebih enak tampilnya seperti ini. Nah, kalau ini lebih jelas nggak ya? Jelas nggak tulisannya? Belum berubah, mungkin agak ngadet-ngadet kali ya. Belum ya? Wah, harap bersabar. Iya. Kak, ini masih belum, Kak? Sinyal di sini bagus kok. Share screen-nya kali yang agak ngadet. Udah, Kak, udah bagus, udah jelas. Oke, ini satu soal kan ya yang tampil, Kak? Iya, Kak. Oke, nah yang pertama,
Ini ada balita, remaja, dewasa. Nah, kasus ini analogi dengan yang mana? A, B, C, D, atau E? Udah pada baca soalnya kan ya? Udah pada tes sebelumnya, jadi Kak nggak bacain optionnya. Nah, Keke yang mana nih jawabannya? Ayo yang lain. Balita, remaja, dewasa. Berarti ini sinkron dengan yang mana? Pilihan A, B, C, D, atau E? Masih pada malu-malu ini sepertinya. Dicat. Harusnya kita tadi perkenalan dulu mungkin ya. Coba Oke, pada maafin. di-unmute coba. Nggak Tadi perkenalan dulu. Coba pada di-unmute. Coba pada lewat chat jawabannya. Ada yang jawab C, B. Oke. C, kecil, sedang, tua. Kenapa begitu? Kecil, sedang, tua. Kecil dengan tua itu bukan lawan loh. Maksudnya kecil, sedang. Oke, kecil. Oke lah, bayi mungkin ya. Tapi sedang. Nah, yang sedang ini apa gitu? Nggak ada yang nyebut, oh umurnya mak sedang. Ya sedang apa? Nggak. Kurang tepat sebenarnya kalau C ya. Kan kalau balita, gedean lagi remaja, terus di atasnya remaja, atau remaja ini berkembang lagi jadi dewasa, kan seperti itu. Tapi kalau kecil berkembang jadi sedang, oke. Sedang berkembang menjadi harusnya besar ya. Bukan tua. Tua harusnya dari muda gitu. Makanya C kurang tepat. Nah, coba lagi yang mana? B. Nah, B, iya, B huruf, mulai dari huruf. Huruf kalau kumpulan huruf berkembang dia menjadi kata. Nah, kata itu berkembang lagi menjadi cerita. Iya, seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Nah, oke, bagus. Jadi yang pertama balita berkembang jadi remaja, remaja berkembang jadi dewasa, itu sama dengan analoginya huruf berkembang jadi kata, kata berkembang menjadi cerita. Ya. Oke. Nah, jadi untuk menjawab soal analogi ini ada beberapa tips sih. Yang pertama, kita lihat hubungannya gitu kan. Hubungannya misalnya misalnya ada yang kata benda dengan kata kerja. Nah, cari juga nanti yang analogi dengan kata benda, kata kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan. Kita lihat tingkatannya bagaimana. Yang ketiga, kalau masih belum juga bisa pakai kalimat gitu. Jadi kita bikin kalimat. Nah, kalimatnya itu sama, hanya kata-katanya saja yang diganti gitu. Jadi itu dia tips-tips untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan analogi. Oke. Yang selanjutnya ini seminar sarjana. Seminar sarjana. Nah, itu analogi dengan yang mana nih? Apakah dengan akademi taruna? Atau rumah sakit pasien, atau ruang pengadilan saksi, atau konservator seniman, atau perpustakaan peneliti? Nggak kelihatan tuh kayaknya. Nggak kelihatan ya soalnya. Masih loading kayaknya ya. Belum ke scroll ke bawah, Kak. Sudah kayak saya scroll, ini di screen saya Ini udah tampil soal nomor 2 doang loh, Kak. Baru ke scroll ini. Berarti lambat ya loading. Oke, nah ini seminar sarjana. Seminar sarjana, ini analogi dengan yang mana? Ayo yang mana? A. Akademi Taruna. Oke, kenapa begitu? Menurut saya seminar itu diikuti oleh sarjana. Begitu juga dengan yang A. Ya, akademi diikuti oleh taruna. Oke, bagus. Tapi akademi ini sekolahnya ya, Bu ya. Ya, Mbak ya. Jadi akademi ini sekolahnya. Sementara kalau seminar kan bukan sekolahnya sebenarnya. Iya kan? Syaratnya.
Atau mungkin bisa jadi wadah sebenarnya seminar ini. Nah, ada ya Akademi Taruna mungkin bisa, tapi ada yang lebih tepat. Nah, yang mana kira-kira? Ada pendapat yang lain nggak? Gimana, ada pendapat yang lain? Enggak, Kak. Langsung jawab aja Kak, udah. Oke, seminar sarjana itu analogi dengan perpustakaan peneliti. Nah, seminar ini kan biasanya jadi wadah ya, wadah bagi si sarjana untuk menyampaikan ide-idenya. Sebenarnya, nah perpustakaan itu juga wadah bagi si peneliti untuk ya mencari ide atau menyampaikan idenya, mencari ide atau referensi karya ilmiah. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Sudah tampil belum soal nomor 3? Kak. Udah tampil tapi baru pilihan A sama B doang yang kelihatan. Belum ke scroll, Kak. Saya sudah scroll dari tadi loh. Nah ini baru Kak, baru sudah, scroll nih. Udah. Oke, saya tunggu. Sudah belum? Sudah belum. Ini kayak main. Udah ya. Oke, yang ketiga, fiktif fakta. Fiktif fakta. Itu B, yang mana? B, dongeng peristiwa. Iya, benar. Jadi fiktif lawannya fakta, dongeng lawannya peristiwa. Benar. Bagus. Lanjut ke di kisi-kisi yang selanjutnya dari tes CPNS itu adalah silogisme. Nah, guna silogisme ini adalah untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Aduh. Nah, soalnya sudah tampil belum? Sudah kebaca belum soalnya lengkap? Sudah Kak. Nah, oke. Kalau gitu kita bahas. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Nah, Arif pergi ke rumah sakit. Jadi si Arif ini gimana nih? Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah tidak semua orang. Jadi dalam membahas soal-soal yang silogisme ini kan ada kata-kata seperti semua, beberapa, ada, tidak satupun, atau tidak semua. Jadi kita harus peka sama kata-kata yang seperti itu. Nah, kalau seandainya ada kata-kata semua, lalu ada kata-kata beberapa, usahakan fokus ke kata-kata beberapanya. Jadi kemungkinan besar soal-soal jawabannya adalah yang ada kata-kata beberapanya. Gitu. Jadi ketika ada option, misalnya pilihannya A, B, C, D, E-nya, beberapa ada kata semua, nah yang kata semua itu coret saja. Biasakan fokus ke option yang ada kata-kata beberapa atau ada. Kalau di soalnya ada kata-kata beberapa, seperti itu. Paham nggak maksud saya? Oke, kalau nggak ada jawaban, kakak nggak paham ya. Nah, jadi gini,
Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti yang di rumah sakit itu semua orang sakit atau tidak? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti di rumah sakit itu ada orang yang sakit, ada yang tidak. Sehat. Nah, iya ada yang sehat. Jadi si Arif ini dia pergi ke rumah sakit. Jadi apakah si Arif sakit? Belum tentu, iya kan? Jadi yang benar adalah D. Hari ini Arif belum tentu sakit. Kenapa? Karena kita fokus ke kata-kata tidak semua ini. Nih, kayak lagu ya, tidak semua laki-laki. Ini juga tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Jadi kita fokus ke kata-kata ini. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Sepertinya nggak ada, Kak. Lanjut aja, Kak. Iya. Ini sudah saya tampilkan ini soal berikutnya. Sudah muncul belum ya? Belum. Masih loading. Aduh, belum ya. Kalau sudah tolong kasih tanda ya, Kak. Soalnya saya sudah tampilkan dari tadi loh ini. Sudah, Kak. Yang pengurus bagian Akhirnya, HRD. oke. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun Oh, tidak lalu ke senang bawah ya? bermain sepak bola. Hmm? Nggak, tadi masih loadingnya lama. Oke. Nah, ini baru nih. Oke, saya bacakan lagi. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan ini yang mana tuh? Apakah A, ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola? Benar nggak nih? Benar nggak ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola? Benar, karena di sini ada kata ini nih. Bentar. Nah, ini. Jadi ada kata ini. Namun tidak senang bermain sepak bola. Jadi benar nggak ada anak perempuan yang tidak senang bermain sepak bola? Benar. Jadi yang A ini benar. Yang B, anak perempuan dusun itu tidak gemar bermain sepak bola. Juga benar. Yang C, anak perempuan dusun itu senang bermain boneka. Benar nggak? Benar, karena di sini ada kata semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka. Oke, yang D, tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain sepak bola. Ingat, di sini ada kata semua. Kalau ada kata semua, berarti ya semua gitu. Ya, berarti yang D juga benar. Nah, kalau D tidak benar, juga benar, berarti otomatis yang salah adalah yang E. Sekarang kita lihat. Nah, E, tidak seorang pun anak di dusun itu yang gemar bermain boneka. Nah, ini yang salah. Oke, ini gampang ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 5. Ini gimana nih? Sudah tampil belum, Kak? Yang semua tanaman memiliki biji. Iya, ya, iya, itu dia. Sudah Dan tampil soalnya kan doang. ya? Dan soalnya doang, Kak. Optionnya belum. Belum. Sudah, Kak. Oke. Nah, nih, semua tanaman memiliki biji, sebagian tanaman berbunga kuning. Yang mana jawabannya? Ayo, yang mana? Kak. Nah, sebagian tanaman yang memiliki biji berbunga bukan kuning. Jadi seperti yang sudah Kak sampaikan tadi, ini kan ada kata semua
Di sini ada kata semua, lalu ada kata sebagian. Jadi kita fokus ke kata-kata sebagiannya. Nah, jadi di sini, di option ini, usahakan fokus dulu ke kata-kata yang ada sebagiannya. Jadi untuk A, B, C, abaikan dulu. Gitu, biar lebih cepat ya menghemat waktu. Abaikan dulu, kan dari awal kita udah baca, oh semua, lewatin. Semua lagi, lewatin lagi. C, semua lagi, lewatin lagi. Seperti itu. Nah, yang D baru, kan ada kata sebagian nih, baru kita baca. Sebagian tanaman yang tidak memiliki biji, nah, dari sini saja sudah salah. Kan di sini kan semua tanaman memiliki biji. Sementara di sini katanya sebagian tanaman yang tidak memiliki biji. Berarti sudah berlawanan ya dengan yang kalimat ini. Berarti ini sudah pasti salah. Lewatin si D. Baca yang E, sebagian tanaman yang memiliki biji berbunga bukan kuning. Nah, ternyata benar. Jadi untuk ini jawabannya adalah E. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nih ya. Nah, ini soal berikutnya. Sudah tampil? Soalnya Belum, sudah Kak. lengkap kan? Belum? Belum, Kak. Kak. Belum scroll. Ya, ini ternyata kita nggak cuma berlatih tiu ya, Kak ya, tapi juga berlatih kesabaran ya. Iya. Jadinya macet seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah. Masih belum. Belum. Kenapa ya seperti itu ya? Di sini saya sinyalnya full ya. Suaranya jelas tapi share screen-nya itu yang ngantuk-ngantuk. Iya ya. Nah, ini udah nih, nomor 6. Nah, nih. Pada akhir bulan, CV semangat sukses. Wih, semangat sukses. CV-nya aja semangat sukses. Kita juga harus semangat untuk sukses ya. CV semangat sukses selalu mengadakan family gathering di tempat wisata. Tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota. Jadi, di akhir bulan, yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau E? Ayo, yang mana? C bukan, Kak. C. CV semangat sukses. CV semangat sukses selalu mengadakan family gathering di luar kota atau bukan di luar kota. Iya, itu dia. Jadi di sini kan ada kata sebentar. Nah, di sini ada kata tidak semua ya. Tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota. Karena di sini kata tidak semua, berarti dia kadang family gathering-nya di luar kota, terkadang di dalam kota atau bukan luar kota. Jadi jawabannya adalah C. Iya, benar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak soal atau ada hal lain yang ingin ditanyakan menyangkut soal-soal silogisme ini? Masih bingung sih, Kak. Kadang-kadang pakai feeling aja jawabnya. Oke, jadi gini. Kalau Kak pesannya kayak gini loh. Fokus ke kata-kata yang rawan-rawan itu ya. Misalnya kata tidak semua. Terus ada atau beberapa atau sebagian. Nah, fokus ke kata-kata yang seperti itu. Kalau kata semua, ya sudah berarti semua mungkin kita udah general ya. Kita nggak perlu mikir lagi. Kalau namanya semua ya sudah semua. Berarti semuanya, ada yang tidak. Semuanya iya, tidak ada yang tidak. Tapi kalau ada yang kata sebagian, berarti itu ada yang tidak, ya kan? Maksudnya gini,
Kalau sebagian merah berarti ada yang merah, ada yang tidak merah, kan gitu. Makanya kalau ada soal-soal yang seperti itu, seperti soal nomor 5 tadi, nah ini seperti soal ini kita fokus ke yang ada kata sebagiannya. Jadi ini kata kuncinya nih. Jadi untuk A, B, C itu sebenarnya bacanya terakhir aja kalau seandainya D atau E masih tidak benar gitu. Jadi maksudnya diabaikan dulu, dikesampingkan dulu. Nah, kita Kalau nomor fokus 5-nya belum baca muncul, ke Kak. yang gimana? Kalau nomor 5-nya belum muncul, Kak. Masih di nomor 6. Aduh. Ini kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Atau setelah ini saya close dulu sebentar, saya coba tampilkan lagi ya. Ya, Semoga boleh, Kak. habis ini cepat. Ya. Tapi Kak, saya jelaskan ini dulu. Oke, udah muncul nomor Udah 5-nya muncul nih. belum soal nomor 5? Udah, Kak. Maaf ya adik-adik ya. Nah, ini kan kayak contoh ini ada kata sebagian atau ada lagi yang misalnya menggunakan kata beberapa gitu ya. Misalnya beberapa tanaman berbunga kuning. Jadi kita cari di sini optionnya yang ada kata sebagiannya atau ada kata beberapanya. Nah, gitu. Fokuskan baca pilihan yang ada kata-kata sebagian atau beberapa. Atau kalau seandainya di sini soalnya ada kata ada ya. Gimana itu kalimatnya? Terdapat kata ada gitu. Jadi kita fokus baca ke pilihannya, utamakan membaca pilihannya yang ada kata ada. Paham nggak maksudnya? Yang terdapat kata adanya gitu. Gitu. Ini kan ada kata sebagian ya. Jadi kita fokus cari baca option atau pilihan yang ada kata sebagiannya. Kan ini D dengan E kata sebagiannya. Kita baca yang D dan E dulu. Yang A, B, C karena ini ada kata semua, nanti dulu gitu. Kalau seandainya D dan E sudah salah, baru kita baca. Tapi kalau sudah benar antara dua ini, ya sudah A, B, C tidak perlu dibaca. Itu tips yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau masih bingung, kita coba bahas ini deh. Nah, ini sudah tampil belum Kak soalnya? Pengurus bagian HRD. Belum, Kak. Masih Belum. loading, Kak. Atau saya close dulu ya. Oke, Kak. Saya Coba close dulu biar jelas. Untuk peserta, kalau misalnya dia mau tanyakan, tanya aja ya. Ngomong aja, jangan lewat chat. Biar jadi ada interaksi, ada komunikasi. Nggak usah malu-malu. Kalau mau nanya aja. Kalau mau jawab soal gitu, langsung ngomong aja, jangan lewat chat. Nah, oke. Ada chatnya emang Kak ya? Wow, Kak nggak ngeliat chatnya nih, karena itu. Jadi langsung sampaikan aja. Oke, ini BBBC. Oh, ini jawaban ya yang CBBB ini. Belum Ya. belum kesir, Kak. Oke, belum. Aku belum keluar ya. Aku belum juga. Oke, berarti sampai sekarang belum ada pertanyaan ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai persamaan ada yang mau bertanya tadi. Enggak? Gimana? Mungkin nggak ada. Nggak ada? Kita lanjut nih. Lanjut, Kak. Oke. Bismillah, semoga ini bisa ya, lancar ya. Oke, jadi selagi Kak menjelaskan, nanti kalau seandainya ada pernomornya yang belum paham, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Namanya kita belajar, tentu kita butuh penjelasan gitu. Jadi yang saya pesankan, yang Kak pesankan, jangan hanya berfokus pada jawabannya apa, tapi pahami
proses soalnya gitu. Konsep soalnya itu apa, itu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena kalau soal itu bisa saja berbeda gitu. Tapi kalau konsep yang rekan-rekan pahami, nah walaupun soalnya berbeda tapi menggunakan pola pikir atau konsep yang sama, itu insya Allah adik-adik bisa menjawab soalnya nanti gitu. Makanya lebih fokus ke penjelasannya atau prosesnya atau konsep soalnya daripada jawabannya ya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang sudah muncul belum? Belum, Kak. Pengurus bagian HRD. Belum ya? Belum, Kak. Apa ya masalahnya ya? Coba. Lagi loading Kak, masih loading. Baru Sudah? muncul Kak. Ya, Belum, Kak. Oke, nah nih pengurus bagian HRD. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Lalu sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Maka, nah mana kira-kira yang benar? Kak. Yang sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Nah, seperti yang Kak sudah sampaikan tadi, karena di sini kan ada kata sebagian ya. Karena ada kata sebagian, makanya kita fokus lihat jawaban yang ada kata sebagiannya. Dari A itu akan nggak ada kata sebagian ya. Jadi kita lewati dulu. Nah, di A kita lewati. Terus yang B, ini kan ada kata semua. Lewati dulu. Yang C ada kata sebagian, kita baca. Jadi sebagian karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. Benar? Tidak. Oke, yang C berarti tidak. D, semua. Ada kata semuanya. Lewati dulu. Nah, lanjut ke E. E ada kata sebagian kan, baru kita baca. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Benar nggak? Benar, karena sebagian karyawan itu ada yang pernah menjadi HRD, ya kan? Karena ada yang pernah menjadi HRD, jadi otomatis dia juga harusnya berjiwa sosial. Gitu. Nah, jadi itu maksud Kak. Jadi kalau ada kata-kata sebagian, fokus ke kata yang ada sebagiannya itu. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Paham, Nah, Kak. paham? Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bahas satu soal ini loh. Nah, ini ada soal nih. Kemarin tidak ada ya tapi ini soal tambahan. Nah, coba ini. Kalau ini bagaimana? Sudah tampil belum, Kak? Kota yang indah bukan Kak? Soalnya. Nah, iya, itu dia. Kota yang indah. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Kota A adalah kota yang indah, sedangkan kota B tidak. Nah, dari sini gimana berarti? Kalau yang indah itu banyak dikunjungi wisatawan. A indah, berarti A pasti banyak dikunjungi wisatawan. Berarti yang mana yang ada kata itu? Itu yang D, kota A akan banyak dikunjungi wisatawan, sedangkan si kota B ini karena dia tidak indah, berarti dia tidak banyak dikunjungi wisatawan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Oke. Sesi ini ada yang mau bertanya? Tidak Pas, ada? Kak. Pas, Kak. Gimana? Pas. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut. Nah, kisi-kisi berikutnya itu adalah analitis. Oke. Tadi kita kan udah bahas ya.
ada beberapa kisi-kisi yang akan dikeluarkan nanti di dalam tes CPNS. Yang pertama itu ada si analogi, lalu ada silogisme, nah sekarang analitis. Analitis itu gunanya untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, sebenarnya ini bisa maknanya ke paragraf ya, bisa maknanya ke paragraf, tapi bisa maknanya juga berupa kuantitatif. Tapi dari beberapa contoh soal yang saya lihat, itu kebanyakan yang menampilkan soal-soal analitis ini berhubungan dengan kuantitatif. Sangat jarang yang menampilkan soal berupa paragraf atau teks. Makanya di sini saya ambil yang bersifat kuantitatif, ya. Tapi semoga nanti rekan-rekan bisa menjawab di saat tes. Nah, nomor 7 kita bahas. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B menjadi sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana paling awal? C, Kak. Tadi yang C lainnya. C. C. Karetno itu Kak, mute Karetno. Ya, Karetno ke mute itu. Karetno suaranya nggak ada Kak, ke mute. Zero dan menengah preso throwback dan yang mana ini? Aduh dulu. DNF. Halo. Ya Kak, tadi ke mute ya Kak suaranya Kak. Siapa yang ke-mute? Saya? Karetno. Tadi Karetno nggak ada suaranya Kak. Oh. Ke mute. Oh gitu ya? Ya. Oke. Berarti sebelum ke-mute sampai mana ya tadi suaranya? Di pertanyaan Kak. Dan pertanyaan. Yang jawaban. Jawabannya belum dijelasin, jawaban yang benernya mana. Pertanyaan yang mana nih? Yang nomor 7 tadi. Nomor 7. Oke. Bentar. Kak, ini sudah di-record belum ya? Sudah Kak. Dari awal udah di-record Kak. Sudah ya? Oke. Sebentar dulu. Ini sudah muncul belum ya? Belum. Belum ke share screen. Oke. Pakai cabai tambah. Jadi sampai yang kota ini bukan Selanjutnya. akhir bulan analitis. Nah, yang suatu keluarga ini itu, bukan Kak. yang Iya. sarjana ini. Iya Kak. Nah, oke. Nah, suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B mempunyai sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Jadi mana yang menjadi sarjana paling awal?
C, Kak. Gimana caranya ini? C. Kenapa bisa C? Yang jadi sarjana paling awal itu adalah si C. Iya, benar si C. Jadi, di sini katanya A memperoleh gelar sarjana. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal-soal si analitik ini, biasanya dia ada berupa clue ya, berupa clue. Nah, baiknya kita tulis berupa simbol-simbol di tempat lain gitu. Misalnya kayak ini, suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana, A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti itu C duluan baru si A. Iya kan? Nah, B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti A ini sama dengan B. Nah, si B ini katanya sebelum D, berarti nanti D-nya ada setelah si B. Berarti ini dia urutannya. C yang pertama, lalu diikuti oleh A dan B, lalu diikuti oleh D. Nah, katanya siapa yang menjadi sarjana paling awal? Kalau gitu yang menjadi sarjana paling awal adalah si C. Gitu. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini, usahakan buat coretan ya. Coretan berupa simbol, jangan berupa kalimat panjang. Ya. Simbol yang kadang-kadang cuma kita yang pahami, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini agak panjang ini. Faik adalah, sudah tampilkan ya Kak? Maaf. Sudah, Kak. Nah, oke. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Oke, ini kan udah ada, kita lagi baca soal ini ya. Nah, langsung buat coretan. Gitu. Di sini katanya yang pertama, kalau udah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Berarti permen coklat lebih disukai dibanding roti keju. Nah, gini ya, roti keju. Terus katanya Faik bisa mana lagi? Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Berarti di bawah roti keju ada si es krim. Terus di sini katanya kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya kesukaannya terhadap es jus durian. Berarti ini es krim ini sama dengan es jus durian. Oke. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Oke, ini roti keju ya. Berarti mangga arum manis bisa jadi di bawah, bisa jadi di antara si es krim. Oke, abaikan dulu. Kan masih belum jelas nih. Abaikan dulu. Lalu lanjut selanjutnya. Bacaan selanjutnya. Nah, udah selesai ya. Clue-nya. Yang ditanyakan adalah makanan favorit mana yang biasa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi. Jadi yang mana berarti? Mana yang menjadi favorit si Faik kalau gitu? Permen coklat. Roti keju. Paling tinggi ini kan permen coklat. Berarti, nah, iya benar permen coklat. Ini kan langsung kelihatan kan. Jadi kalau kita udah buat clue-nya berupa tingkatan seperti ini, langsung kelihatan kan yang mana menjadi favorit si Faik. Permen coklat. Ya sudah, kita cari jawabannya yang permen coklat. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nih, nomor 9. Sebuah pos security biasanya diisi 2-3 personel secara bergantian oleh Yoga, Fadli, Fahri, Farhan, dan Gordon. Tugas jaga ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
Setiap orang mendapat jatah 3 hari bertugas dan libur setiap hari Senin. Terus pada Selasa dan Jumat harus ada 3 personel. Berarti gini ya, kita bikin hari, urutan harinya ya. Yang pertama kan ada, ini ada Selasa, ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, lalu Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, seperti ini kan harinya. Nah, ini Selasa. Pada setiap orang dapat jatah 3. Ini setiap orang dapat 3 nih. Liburnya setiap Senin, berarti Senin kan tidak. Pada Selasa dan Jumat harus ada, tidak pasti ada si yoga. Ya, karena dia 3 hari berturut-turut, otomatis bisa jadi di sini ada yoga Rabu Kamis, atau bisa juga Kamis, Jumat, Sabtu ya. Karena ini masih kemungkinan kita buat pisahkan dulu gitu. Lalu di sini ada katanya Farhan tidak bertugas di hari Minggu. Farhan tidak bertugas di hari Minggu. Berarti di sini tidak ada Farhan. Nah, Farhan kita coret dulu di hari Minggu. Hari tugas Fadli dan Fahri berselang-seling. Fadli, Fahri, FD dengan FH itu selang-seling. Selang-seling. Ya, kita misal terserah, yang lain gimana terserah. Lalu Gordon selalu bertugas bersama Fadli. Gordon selalu bertugas bersama Fadli. Jadi ini ada Gordon nih di sini dengan Fadli. Jika Fahri bertugas pada Rabu, mana yang pernyataan paling tepat? Nah, kalau Fahri bertugas pada hari Rabu, berarti di sini ada si Fahri ya. Jika Fahri bertugas pada hari Rabu, maka mana yang paling tepat? Nah, yang pertama, Farhan bertugas dengan Fahri dan yoga pada Jumat. Benar nggak? Farhan bertugas dengan Fahri dan yoga pada hari Jumat. Gimana? Ayo gimana? Ya, yang pertama kan itu ada, tunggu dulu, saya Kak pengen tanya, paham nggak untuk clue-nya? Diulang aja Kak coret-coretannya. Diulang aja nih. Ya. Oke, Kak ulang ya. Oke, sorry. Nah, ini dia. Sebentar, mungkin lebih baik Kak kecilin lagi nih soalnya, tapi masanya jelas nggak ya kalau dikecilkan seperti ini? Kebaca nggak ya Kak tulisannya? Baca. Kebaca? Baca, Kak. Baca, Kak. Oke, kalau kebaca dalam bentuk kecil seperti ini aja ya. Nah, yang pertama, setiap orang mendapat jatah 3 hari bertugas dan libur setiap Senin. Kalau libur setiap Senin, berarti yang ada harinya adalah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu ada lagi Minggu. Nggak muat ternyata, sorry. Jadi ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini. Lalu di sini katanya
Pada Selasa dan Jumat harus ada 3 personel. Oke. Yoga bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Berarti ini di hari Jumat sudah pasti ada yoga. Si yoga ini dia 3 hari. Jadi 3 hari apakah mulai dari Rabu atau mulai dari Kamis atau bisa juga dari Minggu ya. Jadi 3 hari ini ke sini bisa atau ke sini. Nah, lalu di sini katanya dikasih tanda 3. Lalu di sini katanya Farhan tidak bertugas di hari Minggu. Berarti di sini tidak ada Farhan. Jadi Farhan misalnya Kak kasih tanda FR aja. FR itu tidak ada di hari Minggu. Nah, hari tugas Fadli dan Fahri itu berselang-seling. Fadli, Fahri itu selang-seling. Misalnya Kak kasih tanda yang satu ke atas, yang satu turun. Terserah yang lain mau ngasih tanda bagaimana. Terus Gordon selalu bertugas bersama Fadli. Berarti ini selalu beriringan nih. Gordon selalu bertugas dengan Fadli. Nah, kalau gitu katanya jika Fahri bertugas pada Rabu, oke, berarti di sini ada si Fahri. Fahri bertugas pada Rabu, maka mana yang paling tepat? Ingat, di sini kan ada katanya Fadli dengan Fahri selang-seling ya. Kalau si Fahri hari Rabu, berarti di hari Selasa ada si Fadli, iya kan? Di hari Kamis ada si Fadli, iya kan? Nah, di hari Jumat ada si Fahri, terus Sabtu ada Fadli, terus Minggu ada Fahri. Seperti ini, sudah 3 kan? Ini Fahri ada 3, Fadli sudah 3. Oke. Nah, terus di sini katanya, kan Gordon itu selalu bertugas bersama Fadli. Kalau Gordon selalu bersama Fadli, berarti di sini ada si G, di sini ada si G, terus di sini juga ada si G, si Gordon. Iya kan? Lalu di sini apa lagi katanya? Di hari Selasa itu bertugas 3 orang. Di hari Jumat juga bertugas 3 orang. Nah, di hari Jumat kan ada si Y, si Yoga, terus ada si Fahri. Berarti ini baru 2 orang ya. Supaya dia jadi 3 orang, berarti siapa lagi tambahannya kira-kira? Fadli, Farhan, Gordon udah fix loh jadwalnya. Jadi siapa yang belum fix? Si Farhan, iya kan? Berarti di sini di hari Jumat pasti ada si Farhan FR. Terus di hari Selasa katanya juga ada 3 orang. Sementara di sini baru ada Fadli dan Gordon. Jadi siapa lagi tambahannya di hari Selasa supaya 3? Pasti si Farhan. Nah gitu. Nah inilah kita urutannya. Jadi hari Selasa ada Fadli, Gordon, Farhan. Fadli kodenya FD. G ini untuk Gordon, terus ada FR, Farhan. Di hari Rabu itu ada Fahri. Nah, Farhan udah berapa nih? FR baru 1, 2, baru 2 ya. Berarti kira-kira di mana Farhan? Supaya dia 3. Di hari Rabu. Jadi nih Farhan. Nah, udah 3 kan Farhan? Terus di hari Kamis ada Fadli dengan Gordon. Di hari Jumat udah 3 orang juga, ada Yoga, Fahri, Farhan. Di hari Sabtu ada si Fadli dengan Gordon. Nah, hari Minggu ada Fahri dengan Yoga. Sampai sini jelas nggak? Pusing ya lihat ininya ya, coretannya. Perlu diulang. Lanjut. Oke, kalau lanjut bagus. Terima kasih jawabannya. Nah, lanjut. Manakah pernyataan yang tepat? A. Farhan bertugas dengan Fahri dan Yoga pada Jumat. Farhan bertugas dengan Fahri dan Yoga pada Jumat. Benar nggak? Benar. Salah ya. Yoga tidak ada ya di hari. Oh, sorry. Yoga. Hari Jumat, sorry. Hari Jumat saya salah lihat.
Farhan bertugas dengan Fahri dan Yoga pada hari Jumat. Benar nggak? Farhan ini dia FR. Benar. Nah, ini ya. Berarti yang A benar. Berarti sudah langsung dapat jawabannya. Nggak perlu kita cek yang lain ya. Kalau sudah dapat jawaban yang benar, sudah perlu cek yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oops. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nih soalnya. Oke. Ini. Nah, yang selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya adalah itu tentang berhitung. Berhitung sepertinya sederhana, tapi yang dituntut di sini adalah kecepatan kita dalam menghitung gitu. Jadi itu yang diandalkan. Nah, untuk soal nomor 11 sudah tampil belum, Kak? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Gimana caranya menjawab soal nomor 11 ini? Nah, ada yang tahu? Enggak, kita langsung bahas saja ya. Oke. Nah, untuk 0,875 kali 22/7 itu baiknya gimana cara kita ngerjainnya ya? Ada yang punya saran nggak? Dibuat pecahan, Kak. Gimana? Dibuat Iya, pecahan. kita buat pecahan. Jadi benar, kita buat pecahan, Dek. Jadi untuk 0,875 itu berapa pecahannya? Ini kasih clue ya. Biasanya kalau yang berhubungan dengan misalnya 3 angka seperti ini biasanya ada hubungan dengan angka 8 gitu. Per 8. Misalnya kayak 0,125 itu kan 1/8. Tapi kalau untuk 0,875 itu per 8 juga, cuma berapa per 8? Ada tahu? 0,875 itu adalah 7/8. Jadi baiknya kita rubah dulu dia ke dalam bentuk 7/8. Oke. Jadi ini 0,875 adalah 7/8. Dikali, nah 22/7 itu berapa pecahan biasanya? 15/7. Iya, gimana caranya? Caranya 2 kali 7, 14 tambah? Ditambah 2. Nah, 2 kali 7, 14 tambah 2. Jadi 16/7. Berarti tadi 7/8 dikali 16/7. Allahu Akbar. Gimana? Nah, kali 16/7. Dikurang 0,375. Itu berapa per 8? Ada 75 lagi kan? 3 angka di belakang koma. Itu biasanya per 8. Cuma berapa per 8 itu? 3/8. Iya. Nah, 3/8. Ini kan ada kurang ya. Sebaiknya biar nggak salah, kita buat dia di dalam kurung gitu. Biar pasti semoga ini bisa mengurangi kekhilafan kita. Nah, ini kan membagi dengan pecahan ya. Bagi dengan pecahan langsung saja kita kalikan. Kalikan dengan kebalikannya. Ini 1/7/8. Berarti 1 kali 8, 8 tambah 7, 15/8 ya. Langsung saja kita balik jadi 8/15. Nah, sampai sini ada yang paham? Ada yang bingung nggak? Paham semua? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ini coret jadi 2. Ini 7 coret-coret. Ini juga coret-coret. Nah, jadi 5, 8 juga coret-coret. Udah. Berarti di sini tinggal 2 dikurang. Ini kan udah nih sama-sama dicoret 1 ya. 1 kali 1/5 berarti 2 kurang 1/5 gitu. 2 kurang 1/5 berapa? Caranya gini aja. 2 kali 5. Ini kita kalikan. 2 kali 5 10. 10 kurang 1 9. 10 kurang 1
9. Nah, gitu dia 9/5. 9/5 kan karena optionnya itu berupa pecahan ya, berupa pecahan desimal ya. Langsung saja berarti 1,9,5 kan 4 ya, 40 bagi 5, 8. Jadi hasilnya adalah 1,8. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dia jawabannya. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas? Oke. Ini ada soal yang ketinggalan tadi. Maaf, kita bahas ini, nomor 10. Ada yang azan ya di sana. Sembari nunggu azan, coba baca soalnya. Kalau ada yang mau jawab soalnya, silakan. Nah, nomor 10 gimana? Apa jawaban untuk nomor 10? Setelah selesai melakukan ujian CAT, Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Oke. Ya. Jadi Ani lebih tinggi dari Banu. Boleh berupa tingkatan seperti tadi atau boleh juga seperti ini. Ani besar dari Banu, seperti itu. Atau boleh juga seperti ini. Ani dari Banu, berarti di sini. Lalu tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Berarti Nila lebih tinggi lagi nih dari si Ani. Nah, berarti Nila ini lebih tinggi di sini. Nilai Lila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Oke, berarti ada lagi nih si Sigit. Oh. Nila, terus Sigit ada lagi di atasnya ya. Tapi Fatur itu posisinya apakah sama dengan A atau di bawah A, kita kan nggak jelas ya, atau di atas A-nya. Kita buat aja dulu di sini. Yang penting posisinya itu di bawah si Nila, si Fatur ini. Terus nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Oke, berarti pasti di sini posisinya Fatur. Lebih tinggi dari Ani kan. Nah, di sini katanya peserta CAT SKD dengan urutan nilai tertinggi ke terendah adalah. Oke, langsung kelihatan kalau gitu ya. Jadi Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu, SNFAB. Yang mana tuh? SNFAB. Oke, ternyata jawabannya adalah E. Nah, itu caranya ya. Langsung saja buat clue-nya. Begitu kita baca soal, langsung bikin clue-nya. Oke? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Nah, kalau ini gimana caranya? Gimana kalau ini? Nah, 15 itu berapa? 37,5%-nya dari berapa? Kan itu yang ditanyakan. Kok tenang? Suara saya sampai nggak ke sana? Terdengar, Kak. Terdengar ya? Oke, 15 itu berapa persennya si 37,5? Jadi caranya, ini maksud soalnya seperti ini, 15 itu 37,5% dari berapa gitu. Misalkan X itu X, 37,5%-nya dari X. Nah, X-nya itu berapa? Itu maksudnya ya. Nah, untuk gampangnya 37,5% itu berapa?
berapa pecahan biasanya? 3/8. Di sini ada setengah, 3/7 itu ya. Itu pasti ada hubungannya dengan per 8 lagi. Gitu. Jadi 37,5% itu adalah 3/8. Jadi baiknya kita langsung rubah saja ini ke 3/8. Atau lebih baik lagi kalau X itu sama dengan, ini kan 3/8 ya. 3/8 berarti kalau kita kalikan ke 15 jadi dibalik menjadi 8/3 dari 15. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Semoga paham. Oke, kalau gitu tinggal coret. Jadi ini 5 dapatnya 40. Nah, itu dia. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. (0,75). Ini berarti kita masih tujuan ke ini melatih supaya adik-adik bisa merubah ke bentuk pecahan dulu. Jadi mungkin kalau di tes selanjutnya kita ganti jenis soalnya ya. Sekarang kita fokus ke yang ini, merubah ke pecahan aja dulu. 0,75 itu berapa pecahannya? 3/4. Nah, 3/4. Berarti kita rubah 0,75 itu ke 3/4. 3/4 kali 888 berarti berapa tuh? 666. 3/4 kita kali dengan 888. Jadi ini dicoret-coret. Jadi ini jadi 2 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 itu adalah 6. Jadi 6. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah D. Sampai sini belum ada yang mau ditanyakan kan ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal ini. Kalau gini gimana polanya? Gimana kalau X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O? Kalau bingung coba kita baca kebalik. Jadi OP ternyata ada yang dibalik ya. Kan harusnya OP, Q, R. Ternyata di sini yang ditulis adalah OP, R, Q. Ternyata ada yang dibalik nih. Oke. P, Q, R, S, T. Benar. Ini dibalik lagi. U, V. Berarti jarak 2 huruf itu dibalik ya sepertinya. Nah, berarti ini yang bagian ini harusnya dibalik juga ya. Nah, sebelum O itu apa hurufnya? M dengan N kan? Kalau tidak dibalik berarti di sini harusnya N, M. Ya, tapi sedangkan ini kan dibalik ya. Kalau dibalik berarti ini jadinya MN. M, N. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Paham untuk ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 15 nih. Nah, kalau 15 ini gimana polanya? Ada yang tahu jawabannya apa? Gimana? Nah, ini kan 2, 4, 10, 11. Kita lihat 2 ke 4 itu gimana? 2 kali 4. 2 ke 4, 2 kali 4 maksudnya? 2 kali 2, 2 kali 2. Maksudnya 2 kali 2 supaya 4 ya? Ya. Ya, oke. Oke, boleh. Itu kali 2. Atau tambah 2 juga bisa ya. Ke 10 itu dikali 5. 10 ke 11 itu tambah 1. 11 ke 22 itu, oh ternyata kali 2. Ini yang dipakai berarti yang kali 2-nya ya. Nah, kali 2 berarti ini tambah 1. Kok gini ya? Ini tambah 1. Ya.
Ini kali Kali 2. 2. Berarti 11-nya 44. kita kali 5 dong. Kan ini kali 5. Kali 2 kali 5. Berarti ini kali 2 kali 5. 11 kali 5 itu adalah 55. Oke. Berarti lompatnya nggak dari 4 ya, Kak? Lompatnya? Nggak Enggak. dari... Oh, iya, iya. Enggak. Karena ini kan polanya kayak ini. Dari 2 ke 4. Ini 2 ke 10. Seperti itu kan. Jadi ini juga gitu. 11 ke 22. Jadi ini ke sini. Gitu. Ke 11. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak? Kalau enggak, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, nomor 16. 1, 3, 4, 8, 7, 13, 10. Nah, ini gimana polanya? Satu ke 3 itu tambah 2. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 8 tambah 4. 8 jadi kurang 1. Oke, kalau berurut ternyata polanya kacau ya. Nah, kalau polanya kacau berarti ada kemungkinan dia tidak berurut gitu. Kalau tidak berurut, coba kita loncat satu-satu. Kalau loncat satu-satu, 1 ke 4 berarti ini tambah 3. Oke. Terus 4 ke 7 tambah 3. Nah, ternyata benar ya. 7 ke 10 tambah 3. Ini kan ini. Berarti bukan dia ya. Nah, 3 ke 8 tambah 5. Ternyata ya. Ini tambah 5. Berarti ini tambah 5 jadi 18. Bagus. Iya, itu dia. 18. Jadi dia tidak selalu polanya berurutan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau enggak, ini pas. Ini kita lewat dulu ya. Ini di soal berikutnya. Nah, kisi-kisi berikutnya itu adalah tentang perbandingan kuantitatif. Ya, berarti tadi kan udah ada nih kisi-kisi soalnya. Yang pertama itu apa? Ada analogi, ada silogisme, ada analitik, ada kemampuan berhitung. Nah, sekarang selanjutnya adalah perbandingan kuantitatif. Nah, tujuan untuk perbandingan kuantitatif ini adalah mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Ini kayaknya belajarnya udah 1,5 jam ya, kayaknya udah lumayan full. Ayo bergerak dulu, senam kecil dulu dari tempatnya masing-masing biar fresh lagi nih. Minum dulu, kita istirahat dulu 30 detik deh. Silakan yang mau minum dulu. Oke, gerak-gerak dulu, tangannya digerakin dulu, matanya dikedip-kedipin dulu. Mungkin tadi lupa ngedip nih kayaknya. Ya, sudah nih. Kalau sudah kita lanjut. Nah, nomor 18. Pada sebuah perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk setiap Z menit. Jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berapa jam yang diperlukan untuk menghasilkan 100.000 produk? Nah, kalau ini gimana nih caranya? Ini kan katanya setiap orang itu dapat menghasilkan Y produk. Jadi kalau di perusahaan itu ada X orang, berarti berapa banyak produknya? X kali Y ya. X kali Y. Dalam waktu berapa lama dihasilkan produk itu? Itu kan setiap Z menit ya. Kalau kita patokannya adalah jam, karena pertanyaannya ini adalah jam, jadi menit itu berapa jam? 1 menit itu 1/60 jam ya. Ya, 1 menit itu 1/60 jam, berarti Z menit itu adalah Z per 60. Berarti itu dalam waktu Z per
Nah, seperti ini. Sekarang yang ditanyakan berapa produk, berapa jam yang diperlukan untuk menghasilkan 100.000 produk. Itu dalam waktu misalnya T. Nah, kalau ini gimana caranya? Berarti untuk mendapatkan T itu adalah ini, nah katanya dulu, ini perbandingannya sebanding atau tidak sebanding? Atau berbalik nilai istilahnya. Kalau sebanding, yang satu naik, yang lain ikut naik. Kalau berbalik nilai, itu yang satu naik, yang lain turun. Gitu. Itu yang namanya berbalik nilai. Misalnya kayak mengerjakan suatu pekerjaan, makin banyak orangnya, waktu yang diperlukan makin sedikit kan. Nah, itu namanya berbalik nilai. Gitu. Tapi kayak misalnya kita memfotokopi suatu kertas gitu. Kalau makin banyak yang difotokopi, waktunya juga makin banyak kan yang dibutuhkan. Nah, itu kan yang satu makin banyak, yang lainnya juga makin banyak, sama-sama makin banyak. Berarti itu perbandingannya senilai. Jadi yang Kak tanyakan, kalau dalam nomor 18 ini, perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Kalau waktunya makin lama, kira-kira kalau waktunya makin lama, produknya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Makin banyak, berarti ini senilai. Senilai ini. Jadi kalau senilai gampangnya, kalau ini berupa angka, kalau ini dikali 4, misalnya ya, ini kali 4, ini juga dikali 4. Itu kalau berupa angka. Tapi kalau berupa ini, kita langsung aja kali silang. Seperti ini. Bentar, hapus dulu. Nah, kalau ini, kita kali silang aja, atau langsung aja. Kan yang ditanyakan yang si T ini ya. Ditanyakan yang ini ya. Nah, ini langsung aja. Ini per ini dikali ini. Bagi ini. Jadi, T-nya adalah 100.000 dibagi dengan di atasnya XY. Nah, ini kalau yang Z per 60 itu kita kali. Jadi kali Z per 60. Gitu gampangnya. Kalau untuk perbandingan senilai. Jadi gini, ini kita bagi lalu kita kali kalau kita mau nyari yang ini. Jadi kalau dia sejalan dibagi, tapi kalau udah berlawanan ya, berlawanan arah, bukan berlawanan, berseberangan kita kali gitu. Jadi kita mau nyari ini berarti ini bagi ini kali ini. Nah, gitu caranya. Makanya T-nya adalah 100.000 per XY kali Z per 60. Atau langsung aja digabung 100.000 Z dibagi dengan 60 XY. Mana dia? Nah, ternyata jawabannya adalah yang A ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas, Kak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nih, seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga 126 juta. Jika dari harga tersebut pedagang mendapatkan keuntungan 5%, berapa harga pembelian barangnya? Nah, ini gimana caranya? Ini gampangnya ya kan, kalau dia mendapat keuntungan 5%, berarti harganya itu berapa jadinya? Harga jualnya. Kan harga jualnya itu yang pertama harga beli atau modalnya ya. Modalnya ditambah dengan 0,05 atau 5% dari harga belinya tadi, iya kan? Berarti ini. Harga
jual itu kan diperoleh dari harga beli. Harga belinya misalkan itu adalah X ditambah dengan keuntungannya 5%, atau boleh juga kita tulis dalam bentuk 0,05 dikali dengan harga belinya kan. Berarti ini jadinya 1,05X. Kan itu harga jualnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga belinya. Berarti berapa X-nya itu. Berarti X sama dengan harga jual dibagi dengan 1,05. Harga jualnya adalah 126 juta dibagi dengan 1,05. Nah, begitu. Kira-kira yang mana nih yang menjadi harganya? Nah, sekarang kita lihat di sini kan 126 juta ya, dibagi dengan 1,05. Harganya pasti di bawah 126 juta, tapi tidak jauh-jauh dari segini gitu. Nah, jadi kemungkinan jawabannya pasti antara B dengan C. Nah, itu dia. Cari aja. Jadi paling sampai 3 angka nanti udah dapat harganya ya. Jadi tinggal dibagi saja. Begitu cara mencarinya. Jadi nggak usah sampai sedetail-detailnya dalam mencari. Oke? Nah, lanjut. Jawabannya adalah 120 juta. 126 bagi 1,05 adalah 120 juta. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. 20. Kalau 20 ini gimana caranya? Nah, jika sekarang perbandingan usia Clay dan Yan Fei adalah 1:2. Sedangkan 10 tahun ke depan perbandingannya berubah menjadi 2:3. Berapa umur Clay sekarang? Ada yang tahu? Gimana nih caranya? Nah, ada yang tahu nomor 20? Tidak. Nama basing kemarin. Gimana? Nah, oke. Sebentar. Clay dan Yan Fei ya. Oke. Nah, ini Clay dan Yan Fei itu perbandingannya 1:2. Sedangkan 10 tahun ke depan itu perbandingannya menjadi 2:3. Nah, kalau 10 tahun ke depan berarti umur si Clay ini gimana? Pasti bertambah 10 ya. Clay ini menjadi umurnya bertambah 10. Si Yan Fei umurnya menjadi bertambah 10 karena 10 tahun ke depan. Nah, perbandingannya itu adalah 2:3. Berarti ini tinggal disederhanakan saja. Oke, kita kali silang aja nih. Jadi 3K tambah 30 sama dengan 2Y tambah 20 gitu. Nah, ini berarti 3K sama dengan 2Y kurang 10. Nah, nanti kita eliminasi dengan ini. Ini kan jadinya dapat 2K sama dengan Y ya. Nah, langsung aja kita ganti ke sini. Kalau 2K adalah sama dengan Y, berarti di sini jadi
2 kali 2 jadi 4K ya. 4K pindah ruas. Jadi K sama dengan 10. Jadi umur Clay sekarang adalah 10. Gitu. Paham ya untuk ini? Kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sanggup? Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita lewat dulu di waktu berikutnya. Nah, selanjutnya kisi-kisi berikutnya adalah tentang soal cerita. Oke. Nah, jadi di soal cerita ini gunanya adalah untuk mengatur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, dari sini ini katanya ada nih kuantitatif. Berarti ini berhubungan dengan hitung-hitungan lagi. Gitu. Jadi kebanyakan soal kita akan berhubungan dengan hitung-hitungan ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana itu? Berapa nih? Awalnya dia berisi sepertiganya. Terus ditambah sebanyak 3 liter lagi menjadi setengahnya. Gimana? Jadi yang si 3 ini itu adalah awalnya dia sepertiga ya. Ini menjadi setengah. Berarti setengah kurang sepertiga dari kapasitas totalnya. Gitu. Oke, ini setengah kurang sepertiga berapa? Jadi 3 sama dengan ini. Jadi 3 kali 1, 3 kurang 2 kali 1, 2. Jadi 1 per 2 kali 3, 6. Gitu caranya. Jadi 1/6 X. Jadi kapasitas totalnya berapa? Nah, kapasitas totalnya adalah tinggal kita kali silang. Jadi 3 kali 6 itu adalah 18 liter. Itu dia. Jadi berapa liter kapasitas bejana itu? Jawabannya adalah C, 18 liter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Oke, paham ya? Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nih. Nomor 23. Asril mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Roy yang berjarak 10 km. Dari arah yang berlawanan, Roy mengendarai sepeda menuju rumah Asril. Kecepatan Asril dan Roy berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 9, maka mereka akan berpapasan pukul berapa? Nah, gimana cara mencari waktu? Ada yang masih ingat nggak? Pasti misi dong ya. Apa? Gimana cara mencari waktu? Kalau berhubungan dengan jarak dan kecepatan. Jarak. Jarak. Apa tadi? Gimana? Waktu Jarak itu adalah kecepatan. T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Iya, jarak dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? Kan karena dia yang satu Asril menuju Roy, yang si Roy menuju Asril. Jadi otomatis kecepatan mereka berdua saling bertambah ya, saling menambahkan ya, saling mendukung ya mereka berdua. Berarti
Kecepatannya kita tambahkan saja 18 tambah 12 dari jarak yang 10 kilo tadi. 10 dibagi dengan 18 tambah 12 adalah 30. Jadi kan ini adalah kilometer, ini jam ya, kilometer per jam. Berarti ini satuannya adalah 1/3 jam. 1/3 jam itu berapa menit? Berarti 1/3 kali 60. Kalau kita kali 60, berarti 60 bagi 3 itu adalah 20 menit. Nah, 20 menit dari waktu berangkatnya. Waktu berangkatnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 9.20. Gitu. Bisa untuk nomor 23 ini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Ini dia. Kepotong nih di halaman berikutnya. Begini aja. Nah, nomor 24. Ini sama kayak diskon yang kalau di mall kita sering ngelihat diskon yang bertuliskan seperti ini. 40% ditambah 20%. Nah, kan itu tuh sering kita lihat di mall seperti ini tandanya. Jadi apa sih makna tanda yang seperti ini? Apakah ini sama nggak dengan diskon 60%? Sama nggak dengan diskon 60% ini? Kalau dia ditulis seperti ini. Enggak ya, ini enggak sama. Ya, jadi 40% tambah 20% ini enggak sama dengan diskon 60%. Jadi maksudnya 40% diskon dari harga total. Nah, setelah dapat harga di diskon 40% itu ya, nanti didiskon lagi jadi 20% gitu. Jadi 20% ini dari sisanya, bukan dari harga awal. Makanya dia tidak sama dengan diskon 60%. Nah, kalau gitu berapa penurunan total harganya? Sorry. Nah, ini. Berapa penurunan harga totalnya? 24, 30, 52, 64, atau 86%. Gimana nih caranya? Ada yang tahu? Nah, dia kan 40% ya, 40% dari harga awalnya. Jadi 40%, kalau sudah didiskon 40%, berarti kita harus bayar berapa persen lagi? Jadi 100 kurang 40 ya, 100 kurang 40 jadi 60% lagi. Jadi kita harus bayar 60% lagi. Nah, ternyata setelah 60% ini dia didiskon lagi 20%. Jadi 20% dari 60, 20% itu berapa? 1/5. 1/5 dari 60. Berapa? 12% gitu. Jadi berapa total diskonnya? Yang pertama diskonnya adalah 40%, yang kedua diskonnya adalah 12%. Nah, jadi totalnya adalah 52%. Nah, itu caranya. Jadi maksud diskon yang tertulis di mall itu seperti ini, 40% tambah 20%, itu sebenarnya dia didiskon sebesar 52%. Itu dia. Oke, bisa ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sudah habis nih, Kak. Figura kemarin sempat tampil nggak ya, Kak? Belum, enggak yang ini enggak yang apa namanya? Nggak sempat tampil ya? Enggak.
Udah cuma yang tadi doang. Yang Yang tadi gambar doang ya? belum Oke. sempat. Belum sempat tampil ya. Berarti di tes berikutnya ya Kak ya. Ya, Di latihan berikutnya ya. Oke, berarti untuk sampai di sini cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang nanya pembahasannya nanti di-share kok di grup. Udah duluan dijawab sebelum ditanya. Oke. Tadi banyak yang nanya, banyak yang WA. Kan nanti di-share nggak? Nanti Oh. di-share nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan kalau gitu? Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Apa udah paham semua? Jangan lupa untuk ikut sesi selanjutnya ya. Selanjutnya ada TBI bersama Kak Dian, terus malamnya ada TIO dan TPA bersama Kak Beni. Wow, keren nih jadwalnya, produktif banget. Iya. Jam 2 ya, Kak? Atau jam 4 yang TBI? Yang TBI jam berapa tadi ya, Kak? 2 kayaknya. Lupa. Belum cek Nah, nanti. keren nih. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup aja Kak. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga adik-adik semua paham ya dengan yang dibahas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Nah, terima kasih Kak. berarti jangan lupa, ya, terima kasih kembali. Jangan lupa ya, kita masih ada sesi 2 kali lagi. Semoga adik-adik bisa hadir di sesi-sesi berikutnya. Ya, selamat belajar dan semoga sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank Jangan you lupa juga. untuk You're welcome. jadwal TBI-nya ya, TBI sama TPA nanti malam. Untuk file nanti di-share kok. Jangan lupa follow IG Hari Digital juga. Terima kasih.